Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat B, kenalkan nama saya Setiawan Budi Jatiko dengan NIM 878199474. Program studi pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Kedokteran dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan 5 keterampilan dasar mengajar. Yang pertama, keterampilan dasar bertanya. Yang kedua, keterampilan dasar menjelaskan. Yang ketiga, keterampilan dasar memberikan penguatan. Yang keempat, keterampilan dasar memberikan variasi. Dan yang kelima, keterampilan dasar membuka dan menutup pembelajaran. Pada praktek ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik pembelajaran mikro. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya. Gimana kabarnya pada sore hari ini? Sudah sehat semuanya ya? Terus selanjutnya sebelum kalian pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa agar sama Allah diberikan kelancaran, kemudahan, kefahaman dalam menuntut ilmunya. Dan sebelum berdoa, dimohon ketua kelasnya dipersiapkan untuk memimpin doa. Ya, Kenzo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami suruh ketua kelasnya yang sudah mengikuti doa. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, agar kalian ketika pembelajarannya sampai selesai nanti, agar lebih semangat, lebih konsentrasi dan memahami, kita bermain dulu ice breaking ya. Dimohon untuk semua siswa kita berdiri dan sambil mengingat ice breakingnya minggu lalu, kemudian nanti Bapak ice breaking tambahannya. Mohon dipersilakan berdiri. Ya, bisa dimulai. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tersenyum gigi. Digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tertawa. Nah itu tadi. Sekarang kalian, Bapak mau menambahkan pada kalian yaitu tentang tepuk 1 sampai 5. Yuk, Bapak contohkan dulu dengarkan, kemudian nanti ditirukan ya. Contohnya seperti ini. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, mari belajar. Siap anak-anak? Ayo kita belajar bersama. 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, mari belajar. Alhamdulillah. Itu tadi tentang tepuk 1 sampai 5. Sekarang agar kalian lebih semangat dan gak mudah ngantuk. Tadi mungkin ada yang belum hafal atau yang sudah, supaya lebih semangat lagi dan gak ngantuk. Sekarang yaitu temanya tepuk semangat. Yuk, sudah siap semuanya? Yuk, tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah. Sekarang yang terakhir yaitu tepuk diam. Tutup mulut, gak bicara, diam, mulutnya dikunci. Terima kasih anak-anak, kita silakan untuk duduk kembali. Untuk selanjutnya yaitu hari ini Bapak akan membahas tentang siklus makhluk hidup, yaitu nanti dibagi menjadi 3 bagian. Siklus makhluk hidup adalah
pengertiannya yaitu siklus hidup pada rangkaian perubahan hidup dari lahir hingga menghasilkan keturunan untuk menjaga kelangsungan hidupnya atau spesies. Kalau manusia kelangsungan hidup, kalau hewan itu spesies dan tumbuhan. Itu bedanya ya. Terus siklus makhluk hidup itu dibagi menjadi 3 bagian. Di sini ada yang tahu siklus makhluk hidup dibagi menjadi 3? Ayo. Ya. Apakah ini siklus yang pertama siklus manusia, yang kedua, yang ketiga? Tepuk tangan untuk Mbak Hairi. Yaitu siklus makhluk hidup dibagi menjadi 3 bagian. Tadi sudah disebutkan sama Mbak Hairi. Siklus hidup pada kayak kita ini manusia. Yang kedua siklus hidup pada hewan. Dan yang ketiga siklus hidup pada tumbuhan. Kemudian siklus hidup pada manusia itu dibagi menjadi 4 tahapan. Ada yang tahu di sini apa saja siklus hidup pada manusia dan 4 tahapan tadi? Ya, Kenzo, coba dijawab. Janin, ya benar. Bayi, terus anak, dewasa. Nah, ya, janin. Jadi itu tepuk tangan dulu dong untuk Kenzo yang sudah menjawab dengan benar. Nah, itu tadi tentang siklus hidup pada manusia 4 tahapan. Nih, Bapak jelaskan dulu. Janin itu tepatnya di dalam rahim ibu. Sebelum di dalam rahim ibu itu disalurkan dari seorang ayah dan sperma kemudian disalurkan kepada janin seorang ibu. Paham ya? Kemudian tahapan yang kedua, setelah janin lahirlah menjadi seorang bayi. Bayi itu sifatnya pengen ini pengen itu, nangis, lapar nangis, minta misalkan badannya itu agak panas gerah ya, nangis, itu pada bayi. Kemudian yang ketiga yaitu proses menjadi seorang anak ya, seperti mungkin ya contohnya pada kalian ini termasuk seorang anak masih kelas 3 ya. Jadi kalian ini tergolong siklus hidup pada manusia yang ke tahapan ketiga. Kemudian tahapan yang keempat ada kehidupan gajah. Contohnya seperti Bapak ini, yaitu orang dewasa, itu siklus hidup pada manusia. Dari sini apakah sudah paham siklus hidup pada manusia? Alhamdulillah. Baik, kalau sudah, Bapak lanjut kepada siklus hidup pada hewan. Siklus hidup pada hewan itu dibagi menjadi 2 bagian. Coba yang lain, apakah ada yang bisa menjawab? Yuk, siklus hidup pada hewan dibagi menjadi 2 bagian. Iya, baik, Bapak terangkan dulu atau Bapak sampaikan dulu. Siklus hidup pada hewan itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna, dan yang kedua metamorfosis tidak sempurna. Jadi siklus pada hewan itu ada 2 bagian. Yang pertama siklus yaitu metamorfosis sempurna, yang kedua metamorfosis tidak sempurna. Kemudian metamorfosis sempurna itu dibagi menjadi 4 tahapan. Dari contoh hewan kupu-kupu, apakah ada yang bisa menjabarkan atau urutan dari metamorfosis sempurna dari hewan kupu-kupu? Baik, anak-anak, Bapak jelaskan dulu karena memang belum pernah disampaikan untuk metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, yaitu yang pertama, tahapan yang pertama yaitu ini anak-anak, mohon disimak ya, yaitu menjadi prosesnya yang pertama telur. Telur itu sebenarnya dari kupu-kupu dewasa, kemudian jadilah telur seperti manusia tadi, kemudian pecah menjadi larva. Ini proses yang kedua. Proses yang ketiga yaitu berubah menjadi pupa. Ini kalau kayak manusia seperti anak-anak, kalau dalam bahasa hewan yaitu pupa. Kemudian tahapan yang keempat yaitu dewasa, yaitu metamorfosis sempurna pada kupu-kupu, yaitu ada 4 tahapan. Yang pertama tadi telur, yang kedua larva, yang ketiga pupa, yang keempat dewasa. Itu tadi tentang metamorfosis sempurna. Kemudian metamorfosis tidak sempurna, yaitu Bapak contohkan seperti belalang. Apakah ada yang bisa
metamorfosis tidak sempurna dari belalang, proses dari belalang. Oh ya Mas Zidan, mohon dijelaskan. Telur, ya, kemudian larva, oh bukan, yaitu nimfa, kemudian ya, mohon diulang lagi Mas supaya lebih jelas lagi teman-temannya. Telur, nimfa, ya, tepuk tangan untuk Mas Zidan. Itu tadi tentang metamorfosis tidak sempurna. Nah, sekarang Bapak lanjut ke tahap yang ketiga, siklus hidup pada tumbuhan. Siklus hidup pada tumbuhan itu ada 5 tahapan. Bagaimana anak-anak ada yang bisa menjelaskan dari siklus hidup pada tumbuhan? Ya, dari Mbak Ainun mohon dijabarkan. Benih, tunas, tumbuhan dewasa, ya, berbunga, iya, berbunga. Oke, itu tepuk tangan dong dulu untuk Mbak Ainun. Jadi siklus hidup pada tumbuhan itu ada 5 bagian atau tahapan. Yang pertama tadi sudah dijelaskan sama Mbak Ainun, yaitu benih. Yang kedua yang ketiga tumbuhan dewasa. Yang keempat, yang kelima. Nah, itu tadi tentang siklus hidup pada tumbuhan. Yaitu pentingnya memahami siklus hidup, melestarikan makhluk hidup. Jadi kalau kita harus bisa melestarikan, kalau kita manusia ya, menjaga supaya kita itu bagaimana bertahan hidup. Kemudian kalau hewan kita menjaganya dari spesies. Jangan kita ini suka membunuh ya. Hewan itu juga dilindungi. Beda kalau ada hewan yang membahayakan seperti ular. Kalau mau menggigit ya kita wajib membela diri, boleh membunuhnya, tapi itu dengan keadaan terpaksa. Kemudian dari tumbuhan juga gitu. Kita harus melestarikan. Contohnya nih, ada di kelas kita ini contoh-contohnya yaitu tentang bunga-bunga tumbuhan di depan-depan kelas kita kan banyak. Yaitu kita menjaganya supaya menjadi tumbuhan yang asli. Jadi dalam kehidupan itu kita harus saling membutuhkan dan membantu. Kalau kita manusia sebagai manusia harus menjaga saudara kita. Terus kemudian kalau pada hewan kita harus menjaganya. Kalau ada hewan-hewan yang apalagi hewan yang biasanya itu di jalanan itu kita harus melindunginya. Kemudian yang ketiga tanaman, merawat seperti bunga-bunga itu. Bunga dikocok menjadi seger, seperti itu. Dari sini apakah kalian sudah paham semuanya? Mungkin dari Mbak Semen, apakah sudah paham? Alhamdulillah sudah paham. Untuk Mas sudah paham? Alhamdulillah. Baik, kalau sudah paham, coba Bapak ulang dulu ya. Tadi siklus hidup pada tumbuhan itu siklus hidup pada manusia itu ada berapa tahapan tadi? Siklus hidup pada manusia ada 4. Kalau siklus hidup pada hewan metamorfosis sempurna ada berapa bagian? 4. Kalau siklus hidup pada metamorfosis tidak sempurna? 3. Siklus hidup pada tumbuhan? 5. Alhamdulillah. Baik, karena kalian sudah paham semuanya, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini agar kalian mendapatkan ilmu yang manfaat dan bermanfaat untuk kedepannya. Sebelum kalian pulang, kita berdoa dulu. Dari wakil ketua kelas dimohon untuk memimpin doa. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada wakil ketua kelas yang sudah memimpin doa. Mohon dipersilakan untuk kembali. Bapak akhiri kalam.
Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.